yang pertama dulu ya. Jadi besok PTS-nya juga kurang lebih seperti ini ya, untuk yang bagian nomor 21 sampai terakhir. Ya. Yang bagian tentang sudut ya. Kelas 7. Mana kemarin? Kisi-kisinya udah antum download belum? Kisi-kisinya itu antum print ya, biar antum belajarnya itu nggak buka-buka file, tapi patokannya bisa antum baca langsung gitu ya, tanpa file ya, mending di print. Oke, nah ini nomor 21, menyelesaikan masalah berkaitan dengan jenis-jenis sudut. Ya, maksudnya ini ya, yang semacam ini. Sepertiga putaran merupakan sudut apa? Sepertiga putaran, satu putaran berapa derajat? 360 derajat. 360 derajat. Sepertiganya berarti 120. Langsung diginin ya, sepertiga dikalikan 360. Jadi 120. Nah, ini masuk mana? Tumpul, siku, atau lancip, lurus, atau refleks? Tumpul. Itu ya. Itu belakang siapa itu? Di mute dulu. Abizar. Abizar di mute dulu nggak apa-apa, Abizar. Kalau mau ngomong baru di tumpul ya. Nah, berarti kalau misalkan soalnya muncul yang lain ya, bisa juga misalkan 8/9 putaran itu berapa? Itu 8% kali 360. Berapa baru ditentuin, mau itu lancip apa tumpul apa lurus apa refleks atau bahkan siku-siku ya. Ya, jadi silahkan di eksplor sendiri. Tapi ini insya Allah mudah ya, tinggal pecahannya berapa dikalikan dengan 360 baru tentuin sudut apa dia. Terus yang nomor 22, menentukan besar sudut yang terbentuk pada jarum jam. Nah ini ya, pokoknya udah Anda sesuaiin dengan soal-soal ulangan. Ya. Oke. Sudut terkecil yang terbentuk pada jarum jam pukul 7. Nah, jarum jam, ya, jam 7. Kan ini jam 6, 9, 3, 12. Berarti, nah di sini ya, 7. Berarti jarum pendeknya ke sini, jarum panjangnya ke 12. Nah, namanya sudut ya, ada yang ini, ada juga yang oke. Tapi ada kata terkecil atau enggaknya, kita tetap pakai yang sebelah yang kecil. Ya, bukan sudut refleksnya, tapi sudut yang lebih kecil dari 180 derajat. Ya, yang ini. Ya, bukan yang ini. Oke. Ya. Itu normalnya seperti itu. Jadi kalau ada soal ya berkaitan dengan jam, nggak ada kata-kata terkecil maupun terbesarnya, maka yang dipakai adalah yang sini. Ya. Jam 7 sampai 12. Berarti antum lihat ujung dari angka kecil sama apa? Jarum pendek sama jarum panjang. 7 ke 15 itu berapa? Berarti loncatnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikalikan, ingat 1 jam itulah 30 derajat. Jarak 1 jam itu 30 derajat. Berarti di sini karena ada 5 lompatan ya atau 5 jam, berarti tinggal dikalikan 30 derajat. 150. Mungkin kemana ada yang terlewat yang ini. Nah, ya, dihitungnya begini, ya. Oh iya, saya malah ngitungnya yang 12 ke itu. Nah, ketemunya gini pastinya. Iya, bener. Tapi kalau yang ditanyakan sudut terbesar, ya berarti memang yang gede, yang di 10 ditanyakan. Tapi kalau yang ditanyakan terkecil, perasaan nggak ada terkecil dah. Nah, kalau nggak ada kata terkecilnya, itu tetap yang kecil maksudnya. Contohnya gini, misalkan aneh ada sudut gini.
BC. Kalau Anda bilang sudut ABC, normalnya yang kita tunjuk sudut ABC itu yang mana? Sudut yang di sini atau yang di luar sini? Yang kecil. Yang kecil ya. Nah, itu udah apa patokannya ya, normalnya. Oke. Kecuali ada kata-kata gitu, ada petunjuk misalkan sudut yang terbesar atau sudut refleks dari sudut ABC. Nah, itu baru yang dipakai yang di sini, yang di luar B. Yang lebih dari 180 derajat. Ya, tapi kalau cuma sudut ABC, sudut CDE ya udah yang kecil itu sudutnya. Ya. Gitu ya. Nah, begitu juga di yang bagian jam. Jadi yang besok diperhatikan lagi. Atau mudahnya digambar dulu ya. Digambar dulu. Kalau digambar enak ya. Digambar enak. Nggak ngira-ngira ya, kelihatan. Oh, sudutnya yang kecil yang dipakai. Kalau ada kata-kata terbesarnya baru yang dipakai yang gede. Gitu aja. Oke, itu yang nomor 2 ya, sekaligus kisi-kisi nomor 22. Nah, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Enggak. Kalau enggak lanjut ya. Iya, lanjut aja, Ustaz. Yang mau tanya aja, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu, tanya aja. Ya. Sekarang untuk soal nomor 3 sekaligus kisi-kisi nomor 23. Definisi dari salah satu hubungan antar sudut. Ya, hubungan sudut ada berapa kemarin ya? Ada yang pokoknya tentang hubungan antar sudut ya. Nah, di sini sudut K dan L dikatakan saling berpenyiku jika derajat. Berpenyiku berarti 90 derajat. ini patokannya udah. Kok itu bisa ada yang salah perasaan itu? Ya. Kemarin di kelas lain ada yang dia bingungkan di sininya. Kata-kata jumlah besar kedua sudutnya. Itu maksudnya 90 semua atau bagaimana? Ya memang kalau kita kritisi bisa aja mengarah ke situ. Cuma kan secara kita baca yang lain coba. Sudut berpenyiku, kan udah tahu berpenyiku kan 90 derajat kan? Yang ini. Kalau keduanya 90 derajat, ya namanya bukan berpenyiku. Ya. Jajar. Apalagi ini 180 derajat. Kalau keduanya 180 derajat, ya bukan berpenyiku jelas. Ya. Enggak, Pak. Yang ini besar sudutnya pasti sama besar, enggak mesti. Ya. Bisa aja yang satu 46, satunya 44. Kan? Keduanya sudut tumpul lebih nggak mungkin lagi. Ya udah yang B. Ya, apalagi di sini udah jelas ada angka 90 derajat. Jumlah besar kedua sudutnya. Ya, kalau Anda bisa ganti dengan kata lain bisa aja sih. Ya. Apa? Contoh kata yang lebih tepat bagaimana? Yang menyatakan kalau dua sudutnya ini kalau dijumlahkan itu 190 derajat. Total besar sudut. Jika kedua sudutnya dijumlahkan 190 derajat. Gimana? Jika kedua sudutnya dijumlahkan adalah 90 derajat. Oh, ya bisa. Ya, ada kata-kata yang lain? Ya gitu. Kalau Anda pengennya lebih singkat, ada yang lebih singkat enggak? Besar kedua sudutnya jika dijumlahkan gitu ya kali ya. Oke lah ya. Tapi dari mungkin itu masalah di bagian apa namanya itu? Apa sih? Ejaannya. Nah, tapi secara clue di sini udah jelas nih ya. Udah sangat jelas. Oke. Nah, itu yang berkaitan nomor 23. Sekarang berkaitan dengan nomor 24. Nomor 24. Kisi-kisi nomor 24 menghitung besar sudut-sudut berpenyiku. Nah, intinya tentang sudut berpenyiku ya. Nah. Coba antum perhatiin ini. Ada yang komplain nggak coba? Halo? Halo.
Halo. Mana? Yang ini sama nggak yang kemarin? Sama. Itu saya nambahnya blunder. Tinggal tambahin sedikit lagi. Oke, kemarin yang nomor 4 Itu saya nggak soal yang ketemu, Ustaz. meluncur ke kalian itu ada kesalahan Pantesan ada yang benar. di sini. Halo. Itu kemarin 5, yang ini 7. Ya. Dan PG-nya di sini 72, 76 dan seterusnya. Nah, ternyata itu antum nggak ada yang merasa aneh. Ada Ustaz. Saya nggak ketemu itu jawabannya, Ustaz. Tapi antum nggak bilang aneh. Nggak boleh nanya. Ya. Apa ya? Oke, jadi nomor 4 ini kemarin akhirnya aneh putuskan udah buat bonus ya. Nah, bonus ya. Jadi kalau yang nilainya yang di nomor 4-nya udah betul ya udah nggak nambah, tapi di nomor 4-nya salah berarti itu nambah. Gitu ya. Nah, nilainya udah aneh kantongin. Yang remet tetap ya, kirimin remetnya. Oke, sekarang kita bahas yang ini ya. Pertanyaannya besar sudut X, A, Y, O, Z. Nah, besar penyikunya. Oke. Besar penyiku Y, O, Z itu yang mana? Sudut yang apa berarti? X, O, Y. Ya, X, O, Y. Jangan sampai keliru. Karena kemarin di kelas lain aneh pas Salah ngitung tepat. remetnya dia ngumpulin, nyari K-nya itu betul ketemu, tapi ketika kembali ke pertanyaan yang ditanyakan, dia tetap sudut Y, O, Z yang dicari paling ini. Ya otomatis salah. Ya. Jadi udah setengah jalan betul, tapi setengah jalan berikutnya keliru. Ya. Ya, antum mana minta jangan begitu ya. Ingat-ingat nih, ya. Anda udah sering bilang, jangan sampai kebalik. Ya. Kalau kata-katanya ada kata-kata penyiku ataupun pelurus, maka sudut yang tertera di sebelahnya kalimat pertanyaan tersebut itu bukan sudut yang dimaksud, tapi sudut yang temannya. Nah, tapi kalau tanpa kata-kata penyiku atau pelurus, ya berarti ya itu memang yang ditanyakan. Misalkan besar sudut ABC berapa? Ya memang berarti sudut ABC yang ditanyakan, bukan sudut yang lain. Tapi kalau ada penyiku sudut ini, penyiku sudut B, penyiku sudut A, berarti bukan itu yang dimaksud ya. Tapi yang penyikunya sebelahnya, gampangnya sebelahnya. Ya, nah, itu anak awalnya seperti itu. Kalau udah antum melihat ada variabel seperti ini, udah langsung aja ya eksekusi. Sudut X, O, Y ditambah sudut Y, O, Z itu berpenyiku 90 derajat. Berarti tinggal 6K ditambah 2 derajat ditambah 8K ditambah 4 derajat. 90 derajat. Nah, tinggal kumpulkan yang K dengan yang K. Ya, berarti 6K ditambah 8K ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 90 derajat. Tapi kalau ketika antum mengerjakan, ya boleh lebih simpel dari ini ya. Ini aneh jelasin satu persatu, ya, biar lebih jelas. Kalau antum mau langsung lompat dari sini ke langkah yang ketiga, boleh aja. Ya ini berarti 14K ditambah 6 sama dengan 90 derajat. Berarti 14K itu 90 derajat kurangi 6. Berarti 14K itu adalah 84 derajat. Berarti K 84 bagi 14 berapa? Jadi bukan ada yang diganti. Hah? Jadi katanya ada yang diganti. 6. Berapa? 6. 6. Ini gambarnya udah diganti kok. Ini yang benar yang ini, yang udah diganti tadi. Ya. 6 derajat. Ya. Oke, 6 derajat itu K-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu yang X, O, Y, berarti yang ini. Berarti 6 dikalikan K-nya itu 6 ditambah 2. Berarti 36 ditambah 2. 38. Derajat.
Ya, kalau antum keliru yang ini, ya ada jawabannya di bawah. Ya, makanya jangan sampai keliru ya. Antum udah betul mencarikannya, tapi ternyata tinggal masukin doang, salah sudutnya. Kan rugi ya. Apalagi PG, kalau bukan PG lah baru tetap dapat nilai setengah. Kalau PG kan nggak kelihatan ya. Oke, ada yang mau tanyakan yang ini? Nomor 4. Enggak ada Ustaz. Yang Mungkin lainnya jangan ada. terlalu tanya ya kalau nggak ngerti ya. Jangan sungkan-sungkan, tanya aja tanya. Ya. Sebelum tersesat di jalan, mending tanya dulu. Ya. Oke, berikutnya besar sudut NLM lah ini kan. Ini langsung besar sudut NLM berarti ya jelas berarti ini yang ditanyakan, bukan sebelahnya lagi. Ya. Ini sesuai dengan divisi nomor 25. Ya. Sama 26. Nah, nomor 25 sama 26, nomor 5 sama 6 ini tentang sudut-sudut berpelurus. Ya maksudnya ini ya. Ini kan berpelurus ya. Saling berpelurus ya. Cuma udah di dalam soal. Oke. Berarti langsung aja ya. 9x ditambah 6x itu adalah karena berpelurus maka 180 derajat. Berarti 15x adalah 180 derajat. Berarti x-nya 180 derajat bagi 15. Berapa? Ustaz apa? Apa? Kenapa? Bagi ini berapa? 11,5. 11. Itu 12. Ada yang koma-koma, siapa yang koma-koma? Well, 11,5 kan? Yang 12,5. Enggak. Enggak. 12 Ustaz, 12 pas. 12, sudah 12 pas. ya 12 pas Ustaz, 12 pas. Iya. Kata Ilham. Ya, kita hilang. Iya kata Ilham 12 Yang Ustaz. Kata siapa Ilham. Ilham? Ilham Kurniawan. Mana siapa tuh? Ada antum? dari kelas mana tuh? Atau Ada teman antum? lama? Adik. Ya, 12 derajat ya. Itu X-nya 12 derajat. Berarti yang sudut NLM kan ini kan? Ya, berarti 6 Kali 12. 12 Kali 12. berapa? 72 72 derajat. Nah, dan hati-hati juga ketika sudah ngitung udah bener nunjuk sudut yang ditanyakan bener, ngalinya salah. Ya, hati-hati. Ya namanya orang kan, ya, butuh waspada dan hati-hati ya. Ya. Termasuk dalam mengerjakan. Oke, lanjut ya. Ini masih tentang berpelurus. Nah, cuma di sini gambarnya lebih gede. Yang tadi simpel cuma 9x sama 6x di sini. Oke, ini masih di kisi-kisi yang 25 apa? Yang 25,26 ya. Nah, kurang ke atas. Nah, di sini lagi-lagi pelurus sudut HIJ. Berarti yang ditanyakan sudut HIK. Jangan sampai kebalik ya. Oke, sekarang ini berpelurus maka jumlah sudutnya 180 derajat. Berarti tinggal antum jumlahkan aja 6x ditambah 12 ditambah 3x ditambah 6 sama dengan 180 derajat. Oke, ketika menjumlahkan seperti ini antum boleh juga pakai cara yang dulu pas pelajaran persamaan linear satu variabel ya. Misalkan seperti ini. 3x plus 6 antum begini juga boleh. 9x ditambah 18 boleh kok. Ya. Boleh. Biar langsung ketemu di sini. Boleh juga, nggak masalah. Ya. Nggak dilarang. Ya, tapi yang di sini pengen menjabarkan seperti biasanya. Berarti kita gabungkan yang x dengan yang x. Yang angka biasa dengan yang angka biasa. Oke, berarti ini 9x ditambah 18 derajat sama dengan 180. Oke, berarti mencari 9x sama dengan 180 dikurang 18.
Berarti 9x-nya sama dengan 100 berapa? 68. 62 ya? 22. Nah, derajat. Berarti x-nya sama dengan 162 dibagi 9 berapa? 18. Berapa? 18. 18. Oke, itu baru x-nya. Ya. Baru x-nya 18. Nah, sekarang yang ditanyakan sudut yang HIK yang sini. Jangan keliru yang HIJ ya. Berarti 3 dikalikan 18 ditambah 6. 18 kali 3, 4, 54 ditambah 6 derajat. Berarti berapa? 60. 60. Halo, kok ngelek? 60 derajat. Ya, jadi caranya yang sama ya. Yang tadi nomor 5 sama nomor 6 caranya sama. Cuma bedanya sini lebih banyak aja di aljabarnya ya. Ada mau tanyakan? Nah. Ada mau tanya? Enggak. Nah, ayo yang jarang tanya dong. Kalau nggak ada lewat ini ya. Nah, sekarang nih sudut-sudut. Nah, nomor 27 menentukan jenis hubungan sudut dari pasangan sudut pada garis sejajar ya. Yang seperti ini modelnya ya. Ada gambar, tinggal antum suruh ditanya nih. Pasangan sudut Q dan C itu sudut yang apa? Luar sepihak. I sama C. Luar sepihak. Luar Pihak. sepihak. Kalau di sini itu yang D ya, kalau nggak salah yang D. Yang D itu yang bawah ya. Kelihatan ya di sini ya. Luar sepihak. Nah, untuk pelajari juga berarti itu ya. Yang semacam itu pelajari juga. Terus, nah, kalau yang ini kalau di kisi-kisi itu namanya untuk di nomor 28 menghitung besar salah satu sudut pada segitiga. Ya, maksudnya ini ya. Segitiga tapi masih ada hubungannya dengan pelurus ya. Masih ada hubungannya dengan pelurus ya. Oke. Yang ditanyakan FGH, berarti yang di sini ditanyakan. Ini dalam segitiga seperti biasa kita harus ingat bahwa jumlah besar ketiga sudutnya ya itu 180 derajat. Nah, berarti kalau kita mencari FGH kita butuh yang di F sama yang di H untuk mengurangi 180-nya. Nah, berarti kita cari di sini. Berapa yang itu? Itu 30 derajat. 30. Caranya 180 kurangi 150. 30. Oke ya. Udah ketemu, berarti tinggal mencari yang di sini. Tinggal sudut FGH, terus lengkap ya. Itu adalah 180 derajat kurangi yang 99 derajat kurangi yang 30 derajat. 180 derajat kurangi 120 berapa? 9. Berapa? 51. Udah seperti ini doang. Ya. Ada mau tanyakan yang ini? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke kisi-kisi nomor 9 sama 10. Nah, nomor 9 itu berkaitan dengan ini. Ya, besar sudutnya berapa? Ya. Oke, besar sudut di sini yang ditanyakan besar sudut R. Tadi ya, sudut R. Sudut R-nya berapa? Nah, ini berapa? Oke, nah kita dikasih kesempatan yang ini, ya, kasih apa? Tambahan info di sini saya simak. Nah, untuk mencari yang R, nah kita hubungkan 1,5 sama R itu nggak ada hubungan langsungnya, maka kita bisa pakai yang lain, yang ini atau yang ini.
atau bahkan yang di sini gitu bisa pakai. Ustadz izin ke belakang Ustadz, saya mau Ya, minum. silakan. 105 dengan P, Ustaz. Apa? 105 dengan P, pihak. Sama S. Dengan S. Sekarang Anda mau hubungkan dengan yang S dulu. Ya, coba. S dengan yang 105 itu sudut yang apa? Terhadap. Hadap. Terhadap. Hadap. Ketika sehadap berarti bisa sudutnya berapa? Sama. 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 Nah, berarti sekarang hubungan yang S dengan yang R itu Berpelurus. Berpelurus. Ustaz. Nah, berarti mencari yang R 180. 180 kurangi 105. 105. 75. berapa? 85. Nah, 75. nah, nyasar tuh. Kayaknya kemarin gitu nyasar. 85. 75 ya. Nah, Ya. cara kedua boleh juga nih. Sudut yang R dengan yang sebelahnya ini sehadap. Berarti di sini juga sudut besarnya R juga sama. Ya. Kan sudut sehadap. Maka mencari R ya sama. 180 kurangi 105. Kalau antum pakainya yang ini boleh. Sama sudut P. Nah, 105 sudut P. Itu luar sepihak. Lah luar sepihak itu besar sudutnya kalau dijumlah 180 berarti yang P yang di sini itu 180 kurangi 105, 75. P sama R itu bertolak belakang, besarnya sama. Berarti R juga 75 derajat. Boleh seperti itu ya. Atau antum samain dengan yang Q, 105 sama Q itu luar berseberangan. Besar sudutnya sama. Berarti Q-nya itu 105 juga. Nah, berarti mencari R, dia kan berpelurus, tinggal dikurangi juga. 180 kurangi 60. Gitu ya. Ada banyak jalan untuk yang nomor 9 ini, atau kalau di kisi-kisi nomor 29. Ya. Monggo, silakan. Mau pakai yang mana? Monggo. Anda contohin satu aja nih. Ya. Berarti jawabannya tadi yang 75 derajat. Ingat ya, nguranginya walaupun mudah jangan asal ya, takutnya nyasar ke tadi 85. Kan sayang. Ya. Sayang di hasilnya nanti ya. Nah, sekarang nomor 10. Nah, nomor 10. Nah, di sini kita gunakan semua ya pengetahuan kita tentang apa berpelurus, apa yang tentang sudut-sudut ya. Oke. Kalau bisa antum gambar dulu di kertas sendiri ya ketika mengerjakan. Jadi antum nggak cuma bayangin doang, tapi ada real dicoretan ya. Gambar walaupun nggak bagus-bagus banget ya, yang penting pakai tangan jangan masalah, bikin garis sejajar terus diginiin terus begini. Oh, di sini langsung antum cari, oh ini misalkan berapa derajat, bisa ya. Nah, oke, pertama infonya yang nomor 1 100 derajat, yang nomor 2 150 derajat. Udah, tapi yang ditanyakan nomor 5. Nah, sudut 3, 4, 5 itu kan dalam segitiga, maka kita harus cari yang 4 sama yang 3 biar bisa mencari 5. Karena kalau mencari yang di sini susah. Ya, berarti cari yang 3 dulu. Yang 3 itu adalah dia berpelurus dengan yang 2. Berarti yang 3 adalah 180 derajat kurangi 150 berapa? 30. 30. Yang 4 perhatikan. Yang 4 sama Sehadap sama Dengan yang 1 itu saling apa? 4 sehadap. sehadap. Sehadap, Ustaz. Sehadap 100. Ya. Sehadap berarti besarnya bagaimana? Sama. Sama 100. Sama. Besarnya juga 100. 100. Terus dikurangi 180. Ini 100. Nah, Berarti itu yang 50. ditanyakan yang 5 ya. Nah, 50. 180 kurang 180 kurangi 180 dikurang 30 dikurang 100. berapa ini? 50. 50. 50 derajat. Iya, 50, Ustaz. Iya. Yang ini ya. Iya. Oke, ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Enggak ada. Coba